Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murniati Nasution, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato. Tentu anak-anak sudah sering mendengarkan orang berpidato. Misalnya, ketika kita upacara bendera di hari Senin, amanat pembina upacara termasuk ke dalam jenis pidato. Atau ketika anak-anak laki-laki mengikuti khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga bagian dari pidato. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai pidato. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian pidato. Kedua, tujuan pidato. Yang ketiga, fungsi pidato. Yang keempat, metode pidato. Yang kelima, jenis pidato. Yang keenam, sistematika pidato. Yang ketujuh, menulis teks pidato. Dan yang kedelapan, berpidato. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui pengertian dari pidato. Setelah belajar, kamu akan mengetahui apa itu pidato. Kemudian, kamu akan mengetahui tujuan dari pidato. Selain itu, kamu juga akan mengetahui fungsi pidato. Dan juga, kamu akan mengetahui metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam pidato. Kemudian, kamu akan mengetahui jenis pidato. Dan kamu mengetahui sistematika atau susunan dari pidato. Selain itu, kamu juga akan mampu menuliskan teks pidato. Dan terakhir, kamu akan bisa berpidato dengan baik. Baik, kita mulai dari yang pertama, pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ketika kita berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan ide-ide kita, maka kegiatan tersebut dikatakan pidato. Kemudian, pidato ini mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Ketika kita sudah menyampaikan ide-ide kita, kita berharap orang akan mengikutinya. Atau pidato itu juga punya tujuan memberikan pemahaman ataupun memberikan informasi kepada orang lain. Ada hal yang penting yang informasinya ini perlu dipahami, maka sampaikanlah. Dan yang terakhir, tujuan dari pidato adalah untuk membuat orang lain senang, terhibur dengan pidato yang kita sampaikan. Tujuan-tujuan pidato ini ditempatkan menurut keperluannya. Kemudian ada fungsi dari pidato. Fungsi pidato ini mempermudah antara bawahan dan atasan. Ketika seorang bawahan ingin menyampaikan idenya kepada atasannya, maka gunakanlah pidato sebagai sarana penyampaian aspirasi. Ataupun antara anggota organisasi ingin berkomunikasi dengan baik, maka menggunakan pidato. Atau dalam suasana atau situasi tertentu yang kurang kondusif, maka seseorang berdiri menyampaikan pidatonya sehingga kondisi yang kurang kondusif tersebut akan menjadi lebih kondusif. Itulah fungsi dari pidato. Kemudian pidato ini disampaikan menggunakan cara-cara, ada metode-metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metodenya adalah membaca teks. Seorang aparat negara ketika menyampaikan pidato biasanya menggunakan metode yang pertama ini. Mereka menuliskan konsep, menuliskan naskah pidatonya, kemudian pidato tersebut dibaca sesuai dengan teks yang ada. Mereka membacakan apa yang sudah tertulis sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemahaman yang berbeda bagi para pendengarnya. Karena pidato ini bersifat pidato resmi. Kemudian metode yang kedua adalah metode menghafal teks. Metode menghafal teks adalah seseorang menuliskan teks yang akan disampaikannya
kemudian menghafalkan seluruh isi pidatonya. Pidato ini disampaikan berurut dan sistematis. Metode ini biasanya dilakukan ketika ada perlombaan-perlombaan pidato. Ini dituntut daya ingat yang kuat bagi seorang yang akan melakukan metode menghafal teks ini. Kemudian metode yang ketiga adalah ekstemporan. Ekstemporan adalah metode yang menggunakan catatan-catatan kecil. Seorang yang ingin berpidato dengan metode ini akan menuliskan pokok-pokok pikiran yang akan disampaikannya ketika berpidato. Pokok-pokok pikiran ini akan dikembangkannya ketika dia berpidato. Metode ini sering digunakan ketika seseorang akan berceramah mengenai pengetahuan agama. Kemudian yang keempat adalah metode impromptu. Metode ini bersifat dadakan dan biasanya kegiatannya kurang formal. Misal, ketika kamu menghadiri ulang tahun teman, metode ini sering dilakukan karena kamu akan ditunjuk secara tiba-tiba untuk mewakili teman menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Metode ini tidak memiliki runtutan penyampaian karena yang disampaikan berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki. Itulah 4 metode dalam pidato. Kemudian yang berikutnya adalah jenis pidato. Jenis pidato yang pertama adalah pidato persuasif. Pidato ini mengajak orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Pidato persuasif ini sering dilakukan dulu ketika Soekarno menyampaikan pidato-pidatonya yang begitu menggelora sehingga rakyat Indonesia ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, pidato informatif. Pidato informatif biasanya dilakukan ketika ada seorang ilmuwan yang sudah berhasil menciptakan atau menemukan sebuah hasil penelitian. Ini disampaikan untuk diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif ini lebih bersifat secara menghibur. Ada hal-hal yang untuk menghibur, menyenangkan hati para audiensnya, maka pidato inilah yang dilakukan. Kemudian ada sistematika atau kerangka dari pidato. Pidato ini punya 3 garis besar yang harus ada dalam penyampaian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi salam pembuka, salam penghormatan, ajakan syukur, dan pengantar materi. Kemudian ada isi. Di isi, pemahaman materi yang sesuai dengan tema dan judul pidato kita tuangkan ke dalam isi, sehingga apa yang kita inginkan tersampaikan keseluruhannya kepada para pendengar. Dan yang terakhir itu ada penutup. Di penutup ada rangkuman, kemudian ada seruan ataupun penegasan kembali isi pidato, dan ada salam penutup. Sistematika ini tidak boleh berkurang dan tidak boleh berpindah tempat, karena ini adalah kerangka, ini adalah susunan yang harus diikuti ketika kamu akan berpidato. Baik, saya akan tunjukkan sebagian dari contoh awal sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu adalah bagian dari salam pembuka. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan teman-temanku yang berbahagia. Itu bagian dari sebuah salam penghormatan. Kemudian ada ucapan syukur. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena berkat karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Itulah bagian awal dari sebuah pidato. Saya kira sekian dulu penjelasan saya. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.